Baik, yang pertama tentang berdakwah kepada orang asing, ya. Sebagian di antara mereka mungkin ateis, sebagian di antara mereka mungkin agnostik, sebagian di antara mereka mungkin memiliki keyakinan dan keimanan lain. Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Surah An-Nahl ayat ke-125 kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika," serulah, dakwahilah manusia ke jalan Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama bil hikmati, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sederhana menurut Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat dari sudut pandang orang yang didakwai. Nah, maka misalnya kami merintis dakwah di lereng Merapi dan Merbabu, ya. Kami ketika dakwah mungkin kita mempersepsikan persepsi kita datang bikin pengajian tablik akbar, itu kan sesuatu yang bermanfaat. Nanti dulu, bermanfaat nggak menurut mereka? Apa mas pengajian wong kami ini nggak ada beras di rumah, harus bekerja kok malah disuruh ngabis-ngabisin waktu dengerin orang pengajian. Berarti itu belum jadi hikmah mereka. Hikmah mereka adalah di pengajian itu harus ada baksosnya, bagi-bagi sembako, baru namanya hikmah, baru namanya manfaat, gitu ya. Nah, maka kita harus selalu jeli melihat orang ini apa yang kira-kira menjadi hikmah di dalam hidupnya, apa yang kemudian menurut dia adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, mungkin ya mendakwai mereka itu bisa dengan sesuatu yang betul-betul sebenarnya sederhana, simple. Saya punya dosen dulu, waktu kuliah di UGM, dosen saya ini kuliah S3-nya di Jepang. Waktu kuliah S3 di Jepang, dia tinggal di agak pinggiran, ya, karena kalau tinggal di dalam kota itu mahal sekali, kata beliau. Tinggal di agak pinggiran sehingga dia bisa punya rumah. Kalau di dalam kota pasti tinggalnya di apato itu apartemen. Nah, dia tinggalnya di agak pedesaan gitu, jadi dia punya rumah. Nah, depan rumahnya ini orang Jepang yang langganan apa namanya, koran kan. Zaman dulu koran itu tiap pagi kan dilempar ke depan pintu. Satu saat tetangganya depan rumah ini pergi liburan 10 hari. Ketika pergi liburan 10 hari, ya, dosen saya ini dengan baik hati ngambilin koran yang dilempar ke depan rumahnya setiap pagi itu. Diambilin, dikumpulkan. Pada hari ketika tetangganya itu pulang, koran-koran ini yang sudah dikumpulkan diantar sambil dia bawakan bubur kacang hijau untuk tetangganya yang baru pulang dari liburan. Kaget tetangganya, buat apa Anda peduli sama saya sampai ngumpulin koran yang ada di halaman rumah saya? Kata dosen saya, kalau ada koran berserakan di depan rumah, saya khawatir orang tahu kalau rumah ini kosong. Kalau mereka lewat dan kemudian ada niat jahat, saya khawatir akan terjadi sesuatu. Makanya saya kumpulin biar kesannya rumah Anda ini tetap ada orangnya. Dan ini istri saya alhamdulillah tiap pagi sempat nyapu halaman rumah Anda juga. Oh, kaget dia. Wah, luar biasa sampai mikirnya sebegitunya. Terus ini apa? Ini makanan khas Indonesia, namanya bubur kacang hijau. Kita tolong disipin ya. Biasanya pulang dari bepergian, pasti capek, lelah, pengen sesuatu yang fresh, seger. Ayo kita makan bareng-bareng. Wah, langsung. Tiap ada masakan Indonesia yang kira-kira bisa dikenalkan, dibagi, diberikan. Pulang dari Jepang setelah 4 tahun di sana itu, ternyata dosen saya ini sudah mengislamkan 5 keluarga. Bayangkan ya, ternyata as simple as that. Semuanya dulunya ateis gitu ya, tetangga-tetangganya ini. Bagi mereka agama itu kebudayaan. Jadi mereka lahir itu ritualnya Shinto, menikah pakai ibadah di gereja karena itu yang paling seru ya, paling megah. Itu mereka senangnya lahirnya pakai ritual Shinto, nikahnya pakai ritual gereja, meninggal nanti diibadahi cara Buddha, karena konsep akhiratnya menurut mereka Buddha ini masuk akal, reinkarnasi macam-macam gitu ya. Itu jadi mereka itu agama itu ritual. Begitu dikenalkan dengan Islam, Islam ini kok separipurna itu, luar biasa itu, dan yang lebih membuat mereka merasa welcome ya itu care-nya, pedulinya sama tetangga, akrabnya, senang berbagi. Itu hikmah. Jadi mereka mungkin tidak bisa disentuh dengan sekedar sisi intelektual. Wal mau'izatil hasanah, level berikutnya ya memang kita perlu menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Tapi nasihat yang baik tidak akan masuk kecuali tadi kita sudah takliful qulub, kita sudah mengikat hati. Apalagi yang ketiga itu pilihan terakhir, wajadilhum billati hi ahsan.
dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, lebih baik dalam argumen, lebih baik di dalam akhlak, lebih baik di dalam segalanya. Karena memang debat itu bahkan kita menang pun belum tentu bisa menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim debat sama kaumnya tentang patung, menang apa kalah debatnya? Menang. Kaumnya mau diajak beriman nggak? Enggak. Nabi Ibrahimnya dibakar, gitu kan. Nabi Ibrahim debat sama Namrud, itu menang apa kalah? Menang. Namrudnya mau diajak masuk Islam nggak? Enggak. Ya, Nabi Ibrahimnya yang diusir, gitu. Jadi menang debat oleh orang terbaik saja belum tentu bisa membawakan hidayah, apalagi oleh kita. Jadi memang ini memang pilihan-pilihan dakwah yang pertama-tama itu ya hikmah, ya. Kadang-kadang tidak banyak ngomong, kita perlu hanya action menjadi duta Islam terbaik. Kita kuliah di Eropa, nanti mungkin teman-teman S2, S3 di Eropa, kuliah di Jerman, kuliah di Perancis, kuliah di Inggris, ataupun kuliah di Amerika, di Kanada, di Australia, ya. Ini ya kita harus selalu menyadari bahwa kita adalah duta Islam. Cara kita menyampaikan Islam salah satunya pertama-tama yang menjadi seorang muslim yang paling baik di mata orang-orang yang menjadi objek dakwah kita itu. Mereka bergaul dengan kita, merasa kita, keren banget nih muslim Indonesia nih. Nah, itu sudah menjadi salah satu pintu awal yang insya Allah akan membuka dakwah di yang kesempatan berikutnya.